Oke, aku mau ngebahas soal structure, contoh soal structure di TOEFL ya, mirip-mirip. Ini ada soal nomor 1, yang perlu kita perhatikan adalah subjek verbnya, subjek verb objek, kata sambung dan lain sebagainya. Dalam contoh soal ini ada plants, ini di sini sebagai subjek dia titik-titik nutrients sampai ujung kita tidak menemukan kata kerja ya. Ini objek, ada kata kerja, maka yang kita cari adalah kata kerja. Dan kata kerja yang ada di pilihan jawaban itu antara B dan juga C. Kita pilihnya sesuaikan dengan subjek. Di soal subjeknya adalah jamak, jadi kita pilih yang C. Need, nggak ada S-nya. Kalau ada S itu untuk yang subjek tunggal. Kenapa A salah? Itu ada it di sini di huruf A. Di option A. Itu subjek kan, sedangkan kita udah punya. Yang D, kenapa nggak bisa? Ini lihat is-nya. Is ini untuk subjek tunggal, jadi dia nggak bisa. Topiknya tenses. Jadi kalau awalnya lampau, kedepannya juga harus kata kerja bentuk lampau. Contohnya di sini nomor 2 itu kan awalnya although it was official gitu. Was-nya itu verb 2, lampau. Maka di depannya pun kalau ada kata kerja, di sini ada kata kerja has ya. Harus lampau, yaitu jadi had. Nah, jadi paralel, sama gitu. So, nomor 3, rarely titik-titik an asteroid approaching the Earth. Oke, di sini keywordnya ada di kata rarely. Rarely itu termasuk ke negative expression. Oke, negative expression kalau di awal dia punya struktur VS. Jadi diikuti oleh verb atau auxiliary verb sih tepatnya. Auxiliary verb, kemudian subject. Nah, yang punya struktur seperti itu ada di nomor B. Yang ini ya. Karena ada do, auxiliary verb, kemudian ke subject we, setelahnya ke kata kerja. Gitu. Kalau yang C, D itu subjek dulu dia mulainya, bukan verb dulu. Lanjut ke nomor 4. Ini udah kelihatan mungkin salahnya di mana. Kelihatan salahnya adalah di yang ini. Nah, an importance role, importance pakai C itu dia N, noun, kata benda. Oke, sedangkan di depannya ada role, ini benda juga. Nah, ada N. Oke, ini determiner, berarti dia itu seharusnya di sini tuh noun phrase ya, segini tuh. Maka kalau pengen jadi noun phrase, jangan N, harusnya dalam bentuk adjective atau sifat, dimana important yang pakai T, bukan yang CE. Gitu. Jadi yang salahnya yang D berarti ini ya. Nomor 5. There are some criterions. Oke, yang salahnya yang ini nih, nomor 5 ini. Criterions, kalau mau dijadiin plural, itu kriteria. Kriteria. Jadi dia termasuk dalam ke dalam bentuk plural yang irregular, yang tidak beraturan. Jadi nggak pakai S, cuma berubah suku kata. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 itu, nih, ini mah jelas banget yang salahnya adalah di awal. Can use. Kenapa nggak boleh ada uses? Modality can, will, could selalu diikuti oleh bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar. Jadi yang betulnya kita pakai use. Begini. Lanjut nomor 7. Ini soalnya kompleks ya. Government ini subjek, imposes itu verb. Higher taxes on commodities from certain countries, udah nggak ada lagi verb ya. Tapi di optionnya kita dikasih kata kerja. Nah, kalau pengen ada kata kerja lagi harus ada connector, kata sambung. Boleh pakai which, boleh pakai that, boleh. Setelah itu komoditas itu commodities ya, komoditas kan bukan mengimpor tapi diimpor pasif. Jadi tepatnya harus dalam bentuk pasif, which are imported.
harusnya begini. Tapi lihat lagi di optional ya, tidak ada struktur yang seperti ini. It's okay, berarti dia minta untuk struktur yang disingkat. Kalau pengen disingkat, which-nya kita hilangkan, subjeknya memang udah nggak ada di sini, R-nya juga hilang, sisalah imported. Yang mana? Yang A. Gitu. Kalau nomor 8, water will boil, air akan mendidih jika dipanaskan. Iya. If it is heated, jika dipanaskan. Bentuknya pasif kan, tapi tidak ada yang seperti ini. Di soal ABCD-nya tidak ada subject verb. Nah, berarti dia minta struktur yang disingkat. Bisa disingkat dong, if connector itu bisa dengan S subjeknya kita hilangin, B-nya juga hilangin. Tersisalah if, heated. If-nya udah ada di soal, heated-nya carilah di jawaban. Itu yang bagian B. Heated. Lanjut ke nomor 9. Because of the advancement of technology, it becomes more easy. Yang ini yang salahnya. Easy itu termasuk adjektif singkat ya, adjektif pendek. Karena berakhiran i, pakai y, i gitu. Lucky, easy. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk comparison, lebih mudah. Misal, cukup ubah aja ianya menjadi i dan tambahin ir, easier. Jadi nggak pakai more. Terakhir, nomor 10. Ini keywordnya di sini nih. Aku tahu would. Would itu adalah bagian dari if conditional bentuk kedua. Biasanya if dulu, subject, were, atau bentuk verb 2 ya. Baru diikuti lagi dengan subject, would, atau modality dalam bentuk lampau, would, could, might, dan sebagainya. Subject sama would-nya kita udah punya di sini, so ini nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi kita perhatikan, bisa diabaikan saja. Yang masalahnya di awal, clause awal. If, subject, were, nggak ada di optional itu if, subject, sama were. Ada juga if, were, nggak ada subjeknya. Berarti si soal ini meminta kita untuk mencari bentuk if conditional yang dihilangkan if-nya. Bisa dihilangkan, bisa, tapi were-nya sama subjeknya bertukar tempat. Were dulu baru ke subjek. Subjeknya udah ada nih di atas, there a deadly virus outbreak bla bla bla. Tinggal kita cari were-nya di sini, nomor A. Udah, segitu aja dulu pembahasannya. Kalau ada soal-soal lagi, contoh soal structure TOEFL, silahkan kirim ke aku ya. Aku seneng kalau ngebahas structure. Reading no, listening no. Oke, bye.